Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church, kembali lagi bersama dengan saya Pesta Binsar Nikodemus dalam segmen Kerinduanku. Saya senang setiap pagi boleh berjumpa dengan saudara, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita pastinya sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap paginya. Dan pada pagi hari ini renungannya berjudul Mampu. Nah, mampu ini sebuah singkatan. Apa itu? Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam segala keadaan kami Tuhan baik. Dalam segala keadaan kami Tuhan setia. Bahkan dalam segala keadaan kami mau tetap percaya bahwa rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Maka kami serahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur karena kami percaya kasih karunia-Mu ada bagi kami. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami doa agar kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami. Kebenaran firman Tuhan juga yang akan menuntun, memimpin setiap kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan, amin, haleluya. So, tema renungan kita hari ini adalah mampu. Mampu itu adalah kepanjangan dari menang atas masalah, pencobaan, dan ujian. Namanya hidup, masalah, pencobaan, ujian itu pasti akan selalu ada. Kita jangan jadi orang Kristen yang loyo gitu. Jangan jadi orang Kristen yang alergi sama masalah. Kita harus tahu bahwa masalah itu tetap ada. Tapi di balik masalah, Tuhan yang menolong setiap kita. Di balik setiap masalah, ada rancangan Tuhan yang indah. Di balik badai, ada pelangi. Di balik masalah, ada pembentukan yang Tuhan mau dalam setiap kita. Nah, kita akan belajar dari Mazmur nih. Pemazmur dalam Mazmur 141, doanya adalah, judul perikopnya adalah doa dalam pencobaan. Kita akan sama-sama baca dan kita akan sama-sama mempelajari bagaimana sikap kita di dalam pencobaan. Sama-sama kita lihat. Di dalam doanya pemazmur, dia gak doa supaya Tuhan jauhkan masalahnya. Tapi di dalam doanya pemazmur, dia berdoa bahwa di dalam pencobaan, Tuhan yang akan memampukan dia untuk dia bersikap menghadapi masalah, menghadapi pencobaan. Kita lihat ya sama-sama. Mazmur 141, mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan, Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Jadi yang pemazmur lakukan ketika dia lagi ada dalam pencobaan, dia gak cari-cari pertolongan dari orang lain dulu, tapi dia datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau datang, dengarkanlah doa-doaku. Ayat yang kedua dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini yang menarik di ayat yang ketiga. Pemazmur bukan meminta untuk Tuhan jauhkan pencobaan, tapi dia berdoa untuk dia bisa bersikap di tengah-tengah pencobaan. Yang pertama, kita akan lihat ayatnya yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita di tengah pencobaan? Kita harus menjaga perkataan kita. Seringkali kita manusia ya, kalau lagi kena masalah, ngomongnya suka sembarangan gitu. Kalau lagi ada masalah, aduh mati deh gue, gitu. Kalau ada masalah tuh ngomong ke orang-orang, cerita masalahnya diceritain ke semua orang, jadi semua orang tahu masalah kita. Tapi pemazmur bilang gini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita harus menjaga perkataan kita. Masalah boleh ada,
Tapi kita harus jaga mulut kita. Jangan ngomong yang aneh-aneh, jangan memperkatakan yang jelek-jelek, jangan memperkatakan kutuk ketika kita lagi ada masalah. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 1 Petrus 3 ayat 10 juga katakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. So, di tengah-tengah pencobaan, jaga perkataan kita. Jangan ada kata-kata kutuk, jangan ada doa-doa yang jelek. Jangan kita ngomongin orang malah jadi orang jahat dari perkataan kita. Yang kedua, sama-sama kita lihat ayat yang keempat. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakim, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Yang kedua kita pelajari, ketika kita sedang ada dalam masalah, kita harus jaga perbuatan kita. Seringkali kan masalah mengubah kita jadi orang jahat. Masalah membuat kita jadi kalang kabut, sehingga kita bingung, kita nggak tenang, kita jadi melakukan apa yang salah gitu. Tapi ketika kita dalam masalah, kita harus jaga perbuatan kita. Jangan pakai cara-cara orang dunia. Jangan pakai cara-cara orang-orang yang jahat, yang melegalkan segala cara untuk mereka bisa lepas dari masalah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Yang ketiga, apa yang pemazmur lakukan? Dia menjaga pikirannya untuk terus hanya fokus sama Tuhan. Untuk benar-benar berdoa, berserah kepada pertolongannya Tuhan. Dikatakan kepadamulah ya Allah Tuhan mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Ya, ini yang harus kita lakukan di tengah pencobaan. Yang pertama, kita jaga perkataan kita. Jangan ada perkataan-perkataan kutuk, jangan ada perkataan-perkataan negatif. Masalah boleh ada nih, tapi kitanya harus jaga tetap perkataan kita. Yang kedua, kita jaga perbuatan kita untuk kita gak jadi orang jahat. Untuk kita gak ikut nusuk kalau kita ditusuk. Untuk kita gak berbuat jahat, untuk kita gak balas ketika kita dijahatin orang. Yang ketiga, jaga pikiran kita untuk terus tertuju sama Tuhan. Dan tetap percaya Tuhan yang akan membawa kita melewati lembah kekelaman. Hari ini, kalau engkau lagi ada dalam masalah, datang sama Tuhan. Karena Dia sumber jalan keluar dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama kita mau fokus memandang Tuhan. Karena Dia sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Jaga mulutmu, jaga perbuatanmu, jaga pikiranmu. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan, apapun masalahmu hari ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Bapa kami yang baik, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pencobaan yang kami alami, kami mau datang sama Tuhan. Kami mau fokus sama jalan-jalan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kami. Dan kami percaya ketika kami dicobai Tuhan, Engkau yang berjanji akan memberikan kepada kami jalan keluar. Maka kami doa, berikan kami kekuatan untuk melewati setiap masalah, setiap pencobaan, setiap badai dalam hidup kami. Yang pertama kami doa agar kami bisa menjaga perkataan kami ketika kami dalam pencobaan. Kami tetap menyatakan berkat, kami tetap mendoakan apa yang baik di mata Tuhan. Kami bisa tetap menyatakan kebenarannya Tuhan. Kami gak mau memperkatakan kutuk dalam hidup kami. Jaga lidah bibir ucapan kami di tengah-tengah masalah kami. Yang kedua, kami mau belajar untuk kami bisa menjaga sikap kami di tengah-tengah pencobaan. Kami gak jadi orang jahat. Kami gak melakukan cara-cara orang dunia. Tapi kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau ketika kami ada di dalam pencobaan. Ajar kami Tuhan untuk menjaga tangan kami, menjaga sikap kami. Kami gak jadi orang jahat ketika kami dalam pencobaan. Yang ketiga, ajar kami untuk selalu berpikir fokus tertuju kepada Tuhan. Kami gak mau pikirin apa yang jelek. Kami gak mau pikiran apa yang jahat. Tapi kami mau pikirkan bahwa Tuhan, Engkau sanggup menolong kami melewati segala masalah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan kami mampu. Kami menang atas masalah, pencobaan, dan ujian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami melewati hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan kerinduanku hari ini. Kami doa jadi berkat, jadi jawaban, jadi petunjuk bagi setiap saudara yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.